Survivors, how you doing? Welcome back. Akhirnya kita balik lagi ke ngobrol asik bareng Agnes, sang pemenang DV berapa kamu? DV 2019. Jadi DV 2019. So, hi Agnes, how are you? Hai, baik kok. Good. Jadi kamu di kota mana nih sekarang? New York ya? Iya, sekarang di New York kok. Gue mau nanya dong tentang kamu kan menang DV 2019 ya? Iya. Nah, dulu awal ceritanya gimana bisa pilih New York sebagai kota sasaran? Bisa dibilang sih sebenarnya saya itu nggak milih sih kok, bukan pilih, bukan saya yang milih New York, tapi karena nggak ada pilihan aja. Jadi kan waktu awal misi DS 260 apa 360? 260 ya, waktu isi DS 260 itu kita diminta untuk masukin alamat Amerika. Kebetulan waktu itu saya nggak punya kenalan di Amerika sama sekali, nggak ada yang bisa saya pinjemin alamat, juga nggak punya saudara sama sekali di Amerika. Sampai pengen sewa mailbox juga takut kan, karena belum kenal apa gimana gitu. Terus itu mungkin pilihan terakhir saya ya kalau misalnya nggak ada yang pinjamin. Cuman ada temen yang baik yang sesama traveler, saya kan tergabung di grup traveler dunia, jadi ada grup gedenya Global Traveler. Jadi saya iseng aja di situ, bukan iseng sih, coba aja dah di sini ada yang baik atau enggak. Ternyata ada yang nawarin, jadi dia nawarin, ya udah kamu boleh pakai alamat aku katanya. Tapi dengan meyakinkan, saya harus yakinin dia dulu, kayak liatin ini, gue nggak bakal kriminal sama lu gitu. Jadi saya kirimin ini apa gitu, biar dia yakin dan dia mau pinjemin alamatnya ke saya. Makanya saya waktu itu akhirnya terdampar di New York gitu, bisa dibilang terdampar. Menarik juga ya, berarti kasus kamu juga nggak ada kerabat sama family di Amerika ya? Nggak ada kok. Terus dapat alamatnya malah ke orang yang nggak dikenal, dan itu pun sesama travelers. Iya, itu pun selama di grup traveler itu saya sama dia orang Dominika Republik ya. Selama saya di grup itu saya juga nggak pernah chat sama dia gitu loh. Jadi pas hari itu saya share di grup, cuma dia yang balas personal message ke saya gitu. Berarti intinya ketemu aja belum dong ya? Ini benar-benar stranger ya? Iya. Wah, lucu juga ya. Pakai itu saling percaya aja. Saya juga percayain green card saya sampai ke rumah dia juga percayain saya pakai alamat dia gitu. Berarti dia orang Amerika yang asalnya dari itu? Iya, orang Amerika yang asalnya dari Dominika itu. Dominika, oh interesting ya. Oh, berarti karena dia tinggalnya di New York, akhirnya terdamparlah di New York. Iya, benar. Oh, berarti salah satu cara bagi kalian yang nggak punya alamat bisa begitu ya? Iya, bisa. Good idea sih. Susah-susah gampang juga buat orang meyakinkan. Iya, buat meyakinkan orang. Soalnya alamat kan. Iya, kita nggak kenal. Tapi akhirnya ketemuan juga dong? Iya, akhirnya ketemuan juga. Pernah jalan bareng kah? Saya sempat tinggal di rumah dia sih. Dia sempat nawarin kan, pas sampai di sini kan saya nggak tahu sewa gimana cara rent atau gimana kan. Saya sewa Airbnb waktu itu, sewa 1 minggu dulu sampai saya tahu gimana cara rent. Terus dia nyaranin saya buat, kamu bayar Airbnb berapa gitu. Lebih baik kamu bantu saya bayar bill, kamu tinggal di tempat saya dulu sampai kamu udah punya kerjaan. Nanti terserah kamu mau stay di sini atau kamu mau pindah katanya gitu. Jadi saya cuma tinggal sama dia satu kamar, terus saya sharing bill gitu. Mungkin saya bayar billnya atau bayar rentnya setengah gitu. Saya juga nggak tahu, tapi saya sharing gitu dah. Jadi dia nawarin begitu. Lumayan baik banget dong ya berarti. Ya, sampai sekarang kita masih komunikasi. Kadang kalau saya libur atau weekend saya main ke tempat dia. Kadang dia juga, kita ketemu janjian di mana gitu. Tapi susah banget kok, karena di New York kan orang semua sibuk ya. Ngatur waktunya itu kadang 1 bulan sekali kayak gitu baru bisa ketemu. Oh, oke.
Terus berarti nggak pernah pindah kota ya? Sampai sekarang masih di New York ya? Nggak pernah sampai sekarang. Ada pikiran? Ada sih rencana mau pindah kota, cuman ya tunggu settle dulu lah ke ininya, finansialnya dulu gitu. Oke, terus berarti dulu 2019 baru datang, 2020 pandemik ya? Iya, saya kebetulan datang 2 bulan sebelum pandemik. Oh, dulu kan pernah sama si Andri ya? Iya, pernah. Oh, Andri lagi main ke situ? Saya waktu Natal 2019 ya, saya main ke ini. Waktu itu kan lagi nggak ada kerjaan, lagi libur 1 minggu, jadi saya main ke, waktu itu Andri lagi tinggal di Maryland ya? Maryland ya, saya main ke Maryland, ke DC. Oh, justru kamu yang jalan-jalan. Kirain si Andri yang kerja. Gimana tuh kabarnya? Nggak ada kabar kayaknya dia. Dia pindah state kan, mungkin lagi sibuk. Lagi sibuk ya? Oke, terus berarti 2 bulan sebelum pandemik ya itu ya? Kamu sampai? Iya, 2 bulan sebelum pandemik. Saya nyampe akhir Oktober, tanggal 29 Oktober saya sampai di sini. Terus Januari udah mulai pandemik, Februari, Maret udah lockdown kan. Nah, dulu berarti pengalaman kerja gimana tuh? Pas nyampe gimana? Pas nyampe awal-awal sih pernah nyoba jadi bantu-bantu di nail salon gitu loh, yang hias-hias kuku, cuman bantu-bantu cuci-cuci, cleaning, repair kayak gitu. Tapi saya betahnya cuma 2 hari kan, karena abis itu nyari kerjaan yang agak lumayan gitu. Terus ada yang nawarin kerja, cari di Indeed, saya dapat kerjaan jadi dental assistant 2 minggu. Cuma part time, jadi cuma bantu-bantu. Cuman kalau misalnya ada yang off, saya dipanggil gitu. Jadi cuma part time gitu doang. Sementara saya di Amerika kan nggak ada kenalan, jadi butuh kerja yang full time. Akhirnya saya ke agensi, baru dia kasih kerja restoran. Sampai sekarang saya masih kerja restoran. Oh, sampai yang sekarang ini nih? Iya. Tadinya sih sempat lockdown kan, dia tutup ya. Terus habis lockdown tutup, pas sudah dibuka 25%, dia call saya lagi buat datang. Terus gimana? Ada dampak nggak pengurangan karyawan atau omset? Awal-awal pas pengurangan karyawan, mereka panggilnya yang senior-senior dulu, tapi begitu udah rame baru dia panggil saya. Saya kan masih baru, jadi dia baru panggil saya setelah beberapa bulan buka. By the way, minimum wage di New York berapa tuh ya sekarang? Kalau minimum wage dari yang saya baca sih $15 ya. $15 itu minimum wage. Cuman kalau misalnya kerja restoran itu kan kita juga dapat tips, kayak server itu kita dapat tips. Jadi kadang ada yang restoran ada yang ngasih hourly-nya itu $10 atau $11 hourly, jadi plus tip. Plus tip. Ya, jadi kalau diakumulasikan ya bisa lebih dari 15 juga jadinya per hour-nya gitu. Meskipun pakai SS number tuh. Iya. Sebenarnya kan itu nggak legal kan, harusnya kan nggak boleh sebenarnya. Tapi ya kadang ada masing-masing restoran yang seperti itu gitu. Tapi kalau minimum wage di sini ya $15 deh rata-rata. Oke, terus dulu berarti awal nyampe kan sharing pengalaman dapat tempat tinggal. Oke, nah sekarang gimana? Udah pindah dari teman itu? Udah pindah kok. Begitu saya dapat kerjaan yang full day kan nggak enak juga ya kita. Siapa tahu dia juga butuh privacy, nggak enak numpang ya. Saya bilang aja baik-baik kan, saya pengen pindah gitu. Terus dia bilang iya nggak apa-apa. Nah dulu cara dapat apartemen atau rumah gimana di New York? Saya carinya pakai aplikasi Spareroom. Oh, di aplikasi tuh? Iya, lewat Spareroom. Tapi kalau ada juga sih yang kan saya udah 2 kali pindah ya. Yang pertama sama yang kedua kan. Yang pertama itu saya dapatnya dari Spareroom. Tapi kalau yang sekarang saya dapat dari sambil lewat gitu kok, ada yang nempel yang nempel foreign gitu. Itu makanya saya pindah.
Nah itu di mana? Apartemen atau sharing house? Kayak building 3 lantai itu. Jadi saya di lantai satunya sharing kan roomnya ada 2, jadi sharing sama orang gitu. Cuman satu lantai berdua gitu. Kayak dapur dan WC-nya sharing gitu berarti ya? Ya, dapur dan WC-nya sharing. Nah itu ada dampak nggak dari pandemik harganya? Kalau yang di tempat saya sewa sih enggak ya, cuman harganya masih tetap. Cuman kalau yang teman-teman saya bilang kan, misalnya biar dia nggak pindah, terus landlord tuan rumahnya bilang gini, kamu di sini aja, nanti di diskon 50 atau gimana, atau ya, atau nanti kamu kalau nggak bisa bayar, depositnya dulu ditahan, next month aja kamu bayar gitu, kayak gitu. Kalau boleh tahu kisaran di New York biar teman-teman tahu berapa sih kalau kayak kamar kosong gitu? Kalau kamar tergantung lokasinya ya. Kalau di city ya, kalau di Manhattan atau di pusat perkantoran itu bisa di atas 1.000 atau 1.500 cuma kamar doang. Tapi kalau misalnya kayak di daerah saya itu masih ada yang 600, masih ada yang 500, tapi jarang kalau yang 500 ya. Rata-rata sih di atas 600 semua. Kamu di mana nih, Lok? Neighborhood-nya di mana? Di Queens, ya Queens. Kalau Brooklyn itu? Kalau Brooklyn itu agak lumayan mahal, tapi nggak semahal di Manhattan. Kalau di Brooklyn. Manhattan mungkin yang di Times Square situ kali ya? Ya, daerah-daerah situ. Pokoknya sekitaran Manhattan itu. Ada juga sih Manhattan yang murah. Kalau yang udah di pinggir-pinggirannya, dia kan ada yang di pusat kotanya banget, itu mahal sekali. Tapi kalau yang udah di pinggirannya itu kayak mungkin agak lebih murah daripada yang di tengah kota. Kalau apartemen sih pasti di atas 2.500-an mereka sebulannya, di atas 3.000 bisa. Karena orang bilang orang di Manhattan banyak yang pindah ke daerah sekarang karena nggak kuat bayaran yang tinggi gitu loh. Mungkin karena nggak ada yang sewa, otomatis mereka turunin harga sekarang. Nasib kota besar sama sih di SF juga. Iya, SF kan biaya hidup paling tinggi sekarang kan kok. Iya. Jadi apartemen, kalau kalian mau tahu di SF itu yang sekarang studio apartemen udah banyak tuh yang kosong. 1.500 sudah bagus sih. Nah itu kalau yang kamar kosong gitu start 1.000 udah oke sih. Jadi 1.000 kamar kosong apartemen studio itu di 1.500. Gitu. Nah, oke lanjut ya. Iya. Oh, kalau kamu sekarang kurang lebih berapa? Di bawah 1.000 dia kamar. Yang saya? Yang sekarang. Istilah di sini kan saya second landlord. Oh, second landlord kayak apa itu? Sublease gitu ya? Jadi saya yang sewa whole floor-nya, satu lantainya. Jadi satu kamar kecilnya saya sewain ke orang gitu. Sewain ke orang. Jadi kamu yang menguasai lantai ini gitu ya? Oh. Oke. Terus kesan-kesan atau pesan awal hidup di Amrik gimana dulu pas pindah? Pasti shock dong ya? Pas pindah ya agak shock. Cuman kalau saya, karena di Indonesia saya juga orangnya jarang suka penyendiri, suka di rumah ya kok. Jadi kayak di sini ya paling yang bikin berkesannya itu kayak semua orang di sini tuh kayak nggak ada waktu buat bersantai loh. Kayak mereka itu sibuk kerja, terus begitu libur kerja harus laundry, harus ini, harus itu. Jadi kayak untuk mendapatkan waktu santai itu susah sekali gitu. Itu sih kesannya. Okay. Tapi beda banget sih sama DSF. Kalau DSF orangnya lebih santai malah. Iya, kalau di sini saya lihatnya begitu, dan pengalaman pribadi saya juga begitu. Tapi pas udah mulai pas pandemik ya, pas pandemik lah kita bisa di rumah aja gitu. Lebih santai hidupnya ya. Iya. Oh, tapi kalau dari transportasi gimana New York? Semuanya oke nggak? Kalau transportasi oke kok. Kalau di New York kayaknya kita nggak butuh punya mobil ya, karena nggak butuh, karena
ke segala penjuru New York, misalnya kayak yang tempat-tempat itu ada stationnya masing-masing, ada pemberhentian tren di situ. Jadi kayak kalau nggak ada tren ya mungkin bus gitu. Jadi transportasi umum di sini bagus. Jadi kalau di New York kayaknya nggak butuh mobil. Terus kamu pas di Indonesia di mana berarti kamu tinggalnya? Saya di Padang. Oh, di Padang. Iya. Udah balik ke Indo belum nih semenjak di US? Belum kok. Karena kan pas baru nyampe itu belum pernah. Pas baru nyampe kan langsung pandemik. Jadi karena pandemik akhirnya saya kata ibu saya kan bilang nggak usah balik dulu lah, di Indo juga parah katanya. Ya udah di sini dulu. Nah, berarti sekarang setelah pandemi kesibukannya cuma kerja di restoran ya, atau ada kesibukan lain? Nggak ada sih, cuma kerja di restoran dulu aja sambil belajar improve bahasa Inggris gitu kok. Karena saya kan tinggal di daerah yang lumayan banyak orang Indonesianya ya, jadi susah buat improve bahasa Inggris. Akhirnya belajar bahasa Inggris aja lewat komputer, lewat HP. Oh, di Queens banyak orang Indo ya? Banyak kok, banyak banget. Oh, perkumpulannya di situ kan, kurang lebih. Kan Queens itu gede ya. Terus ada satu bagiannya itu yang rata-rata di situ orang Indo, kebanyakan orang Indo. Gitu. Oh, begitu. Terus gimana yang kabarnya Asian Hate itu gimana di New York? Kalau yang pengalaman pribadi saya sih kayaknya nggak separah yang di state-state lain ya. Karena mungkin di New York itu sendiri kebanyakan imigran, dan rata-rata imigran juga kebanyakan Asia juga. Mungkin ada ya di beberapa kelompok-kelompok yang lain, kayak di Brooklyn kan ada orang nggak rame Asianya, atau di Bronx juga nggak rame Asia. Mungkin di situ mungkin agak sedikit lebih rawan, jadi dihindari. Cuman kalau polisi tiap-tiap station ada berjaga 2 orang gitu untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Kita aja yang hati-hati, dan polisi juga ditempatkan 2 tiap-tiap tren. Berarti kondisi stasiun sekarang kosong dong, yang nggak kayak waktu tahun lalu yang gila banget itu. Dari tahun lalu, kalau dibandingin dari tahun lalu memang jauh banget bedanya. Cuman nggak kosong banget juga sih kok. Kecuali kalau pas awal-awal pandemik ya, waktu awal-awal pandemik benar-benar kosong. Tapi sekarang karena udah mulai buka ya, orang udah mulai kerja semua, ya rata-rata semua juga udah mulai pakai tren semua sama bus. Berarti dari transportasi New York oke, kalau dari belanja grocery juga pasti oke sih ya? Grocery pasti oke juga sih, karena di New York kan kebanyakan imigran, jadi dia juga punya supermarket yang khusus Asia, supermarket yang kebanyakan jual barang-barang Indonesia. Jadi kita nggak buat orang-orang Indonesia yang mau ke Amerika, kalau di New York gampang kok bisa nemuin peralatan Indonesia di situ gitu. Ya, yang pernah saya share videonya oke juga ya, supermarket Indonesia semua ya. Iya itu bagus. Itu lumayan rame di situ belanja. Kamu ada pernah bikin video nggak sih kayak biaya hidup di New York berapa? Terus kalau kamu kerja gimana? Secara garis besar sih saya belum pernah bikin video yang biaya hidup di New York yang secara lengkapnya sih belum ya. Terus kerja juga belum secara detail. Cuman kalau cara mencari kerja saya udah pernah bikin video tentang bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di Amerika, cuma sekedar gitu doang gitu. Oke, berarti nanti kita cantumin link YouTube-nya Agnes biar semua orang tahu gimana cara cari kerja dan juga hidup di New York bagi kalian yang mau pindah ke kota New York. Iya. Berarti nggak ada rencana ke kota lain nih untuk waktu dekat? Dalam waktu dekat sih belum ya kok. Tapi mungkin kalau dalam waktu sekitar 2 tahun atau ya kayaknya kurang lebih 2 tahun mungkin ada rencana sih pindah ke state lain. Kamu di restoran apa ini kalau boleh tahu kerjanya? Restoran Jepang. Oh, bukan Indonesia? Bukan Indonesia. Oh, jadi kayak apa? Bikin sushi?
Enggak, saya di waiters kok. Kayak server waiters gitu. Oh enggak, restoran Jepangnya lebih ke apa? Bikin sushi atau ramen? Kalau restoran Jepangnya kayak otentik masakan Jepang ya. Ada sushi juga ada, tempura ramen juga ada ya. Dia otentik gitu. Ada orang Indonesia nggak yang apa rekan kerja orang Indo gitu? Ada satu orang Indonesia, masih muda juga. Hampir seumuran sih. Oh, seumuran. Oh, oke. Okay. Ada kenalan ini nggak pemenang DV yang ke New York? Kenalan kamu? Yang ke New York ada ya, cuman masih belum komunikasi lancar banget juga. Mungkin masih sibuk, jadi saya masih belum teks banget juga, masih belum chat. Oh ya, mungkin sama-sama sibuk kali ya. Iya, dia juga mungkin baru nyampe, jadi masih jet lag lah istilahnya, masih capek. Oke, pertanyaan terakhir, mungkin ada kesan atau pesan bagi orang Indonesia kalau yang ingin pindah ke New York? Apa ya, buat orang Indonesia, sebenarnya kalau kalian mau pindah ke New York, pesannya apa ya? New York itu kalau buat cari temen mungkin susah ya. Tapi kalau di New York, walaupun biaya hidupnya agak sedikit mahal, cuman kalau udah kerja ya bisa ketutup lah gitu. Jadi kayak imbang gitu kok. Jadi kalau teman-teman yang kalau yang suka keramaian, suka kehidupan perkotaan, kalian bisa pilih New York. Tapi kalau kalian anaknya pengen yang tenang, mungkin kalian nggak cocok di New York, kalian cari state lain aja gitu. Oh, oke. Ada lagi mungkin? Kayaknya itu aja sih kesan dan pesan untuk teman-teman yang ingin pindah ke Amerika, New York khususnya. Ya, jadi sebenarnya intinya nggak usah takut sih. Kenapa? Lagi kalau kalian mutusin pindah ke New York itu yang paling utama itu kalian harus tahan dingin. Oh, kalau pas summer dingin ya? Pas winter dingin ya? Pas winter. Winter dingin, tapi kalau di sini summernya itu cuma sebentar. Jadi kalau di New York tuh kebanyakan ya udaranya dingin. Oh, baru tahu saya. Dinginnya berapa Fahrenheit atau Celsius? Kalau pas winter dulu sempet sampai minus ya, sampai minus Celsius. Tapi saya nggak tahu sampai 10. Pernah 10 sih, pernah 10, 11, 12 juga pernah. Yang barusan kemarin kan hujan badai itu dingin banget dong ya berarti? Iya, dingin banget. Dingin tuh. Jadi kalau kalian nggak kuat dingin ya lebih baik kalian pindah ke state yang lebih hangat kayak California, kayak LA itu kan lebih kayak Indonesia ya cuacanya. Tapi kalau San Francisco juga nggak begitu dingin kan kok. San Francisco the best sih, karena pas panas juga nggak panas, pas dingin nggak dingin. Selalu stabil di kurang lebih ya 8 derajat sampai 20 lah. Iya, jadi saran saya kalau kalian tahan dingin ya kalian bisa milih New York. Tapi kalau kalian nggak tahan dingin lebih baik cari state lain gitu. Berangin juga dong ya di situ ya? Angin. Kalau belum punya, kalau istilahnya ya kalau belum punya payung yang rusak itu belum orang New York. Oh baru tahu itu. Payung yang rusak kebalik itu belum orang. Oke, ada lagi mungkin? Kayaknya itu segitu aja sih kok. Berarti ya intinya sebenarnya kalian hidup di state manapun di Amerika sebenarnya biaya hidup sama penghasilan sih sesuai ya, pasti karena semakin besar biaya hidup penghasilan kalian juga semakin besar. Sama kayak di SF juga sih. So good aja sih ya. Yang penting yang penting kita bisa kerja. Kamu total kerja berapa jam di situ? Sekarang karena masih musim pandemik ya, jadi dia masih kurang-kurangin schedule. Saya kadang seminggu kalau dihitung, karena saya dibayarnya kan sekali per 2 minggu ya, jadi kadang-kadang ada yang
40 jam seminggu, 2 minggu, kadang cuma kurang dari 40 jam 2 minggu. Karena bayarnya per 2 minggu. 40 jam per 2 minggu masih nutup ya? Iya, masih nutup lah. Oke, biasanya kalau normalnya aja bisa 80 jam, berarti lebih dapat banyak duit, berarti nanti kalau udah pas normal. Iya. Nah, itu tuh. Jadi, kalau mau banyak duit bisa ke New York tuh. Oke, mungkin that's it for now. Nanti gue cantumin nama YouTube-nya Agnes, kalian bisa kepoin sama Instagram-nya, kita cantumin. Kalau mau nanya-nanya tentang kehidupan di New York, bisa langsung DM beliau, oke? So, stay tune terus di channel kita berdua, and see you in another Just Felix. Bye-bye. Bye, makasih kok.